Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku, Rizka Warna. Kali ini aku sedang berada di salah satu wisata yang berada di Kabupaten Kediri, yaitu wisata Gunung Kelut. Wisata ini terletak di Desa Sugihwarah, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Tepatnya berada di perbatasan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar. Untuk tiket masuk ke wisata Gunung Kelut ini sebesar Rp10.000 di hari libur atau weekend dan Rp8.000 di hari biasa. Teman-teman nanti akan membayar tiketnya itu di portal pintu masuk yang jaraknya dari sini itu masih kurang lebih 8 km berada di bawah. Untuk parkirnya sendiri itu Rp2.000 sepeda motor dan Rp5.000 mobil. Untuk kawasan wisata Gunung Kelut sendiri ini sangat ramai ketika hari libur seperti ini. Banyak wisatawan yang berdatangan ke sini dari dalam maupun luar Kabupaten Kediri. Sekarang ini kita berada di parkiran utama Gunung Kelut. Semenjak meletus, untuk parkiran utama, motor, mobil, dan elf itu terletak di sini. Untuk motor itu parkirannya bisa 2 tempat, yaitu di parkiran utama ini atau naik kurang lebih 2 km lagi. Di sini itu fasilitasnya cukup lengkap, ada beberapa penjual makanan berat dan juga makanan ringan, ada juga musola dan toilet. Wisata Gunung Kelut sendiri ini banyak berubah sejak meletus pada tahun 2014. Kalau dahulu kala itu motor dan mobil itu bisa parkir sampai atas, sampai hampir ke kawah Gunung Kelut, tapi sekarang itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau ke sini itu parkirannya dari kawahnya itu masih jauh, jaraknya kurang lebih 5 km. Sedangkan kalau teman-teman itu mau menuju ke kawahnya harus naik ojek yang berada di parkiran ini dengan membayar sebesar Rp40.000. Di sini juga banyak penjual nanas yang masih utuh seperti teman-teman lihat di gambar, atau ada juga nanas yang sudah dikupas beserta sambal rujaknya. Harganya bervariasi mulai Rp10.000 per ikat sampai dengan Rp30.000. Selain itu, di sini juga ada pangkalan ojek yang siap mengantar para penumpang menuju ke area Kawah Kelut. Untuk tarif ojeknya itu sebesar Rp40.000 sudah pulang dan pergi untuk turis lokal, dan untuk turis mancanegara atau asing itu sebesar Rp50.000 sudah PP. Jarak area kawah Gunung Kelut dari parkiran ini itu kurang lebih 5 km. Teman-teman bisa memilih untuk naik ojek atau jalan kaki. Kalau mau lebih hemat lagi itu teman-teman bisa bawa motor ke atas kurang lebih 2 km. Nanti sisanya teman-teman bisa naik ojek atau jalan kaki. Kalau teman-teman naik ojek dari atas, dari parkiran motor yang atas, itu biayanya Rp30.000 untuk pulang dan pergi. Yang teman-teman lihat di sini ada banyak sepeda motor berjajar. Ini adalah sepeda motor khusus ojek yang akan mengantarkan teman-teman ke area Kawah Kelut. Jadi kita nggak boleh bawa sepeda motor sendiri ke area Kawah Kelut ya teman-teman, karena sekarang itu masih dalam proses perbaikan pasca meletus. Jadi untuk tempat parkirnya di area kawah itu masih belum baik, belum bagus gitu. Jadi untuk alternatifnya adalah teman-teman bisa naik ojek atau jalan kaki. Di sini itu juga ada jasa foto. Untuk jasa fotonya itu bisa langsung cetak loh teman-teman. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau mengabadikan momen ketika mengunjungi Gunung Kelut, ini bisa juga langsung foto dan dicetak di tempat. Ini aku dan suami mau naik menuju ke area kawah Gunung Kelut. Jadi untuk 2 orang ini pakai 2 motor, 1 motornya itu Rp40.000. Nanti teman-teman akan dikasih kartu, kartunya itu jangan sampai hilang. Jadi nanti kartunya itu berfungsi kalau teman-teman mau kembali lagi ke parkiran atau turun, kartu itu tunjukkan ke
tukang ojek yang ada di atas atau di area Kawah Kelut. Kalau menurut aku sendiri itu worth it banget kalian naik ojek seperti ini. Yang pertama, kalian bisa membantu warga lokal untuk memberikan penghasilan kepada mereka, yang dimana notabene ini tukang ojeknya adalah penduduk lokal di area Gunung Kelut atau penduduk dari desa Sugihwaras itu sendiri. Dan yang kedua, kalian bisa melihat pemandangan tanpa terganggu untuk mengendarai kendaraan pribadi. Ini adalah parkiran sepeda motor yang aku katakan tadi. Jadi bisa ditaruh di sini sepeda motornya. Jadi ini adalah batas motor terakhir dari pengunjung. Selebihnya itu nggak boleh bawa motor. Teman-teman harus jalan kaki atau naik ojek. Sedangkan dari situ tadi untuk menuju ke area kawahnya itu masih 3 km lagi loh teman-teman. Kalau kalian itu masih kuat berjalan dan mau menguji stamina kalian, bisa banget kalian memilih untuk jalan kaki. Tapi siap-siap saja, yang namanya kawasan gunung itu pasti jalannya itu naik dan turun. Bisa teman-teman lihat ini medannya seperti ini. Jadi sudah jalan semen. Ini pasca meletus sudah diperbaiki untuk jalannya, yaitu jalannya di semen. Nanti akan aku tunjukkan parkiran lama ya. Sebelum meletus dulu itu parkirannya masih agak jauh di atas sana. Jadi ceritanya itu dulu sebelum meletus itu tukang ojeknya pekerjaannya adalah mengantar para wisatawan dari parkiran menuju ke kawahnya. Dulu itu boleh teman-teman menjangkau ke kawahnya. Tapi sekarang semenjak meletus pada tahun 2014 itu nggak boleh menjamah ke kawahnya. Kita dibatasi hanya boleh melihat kawahnya dari jarak yang menurut aku ya lumayan dekat lah. Semoga kedepannya pemerintah Kabupaten Kediri ini terus memperbaiki jalan dan juga fasilitas yang ada di Gunung Kelut ini agar bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi seperti dulu kala sebelum meletus. Ini masih jauh, masih kurang 2 km lagi. Di jalan ini aku berpapasan dengan beberapa orang yang turun dari kawah dan ada juga beberapa orang yang jalan kaki. Teman-teman bisa lihat jalanannya di depan itu, ya berkelok-kelok, naik dan turun, khas jalan di pegunungan. Sambil menikmati pemandangan, ini teman-teman juga bisa melihat ada pohon bunga edelweiss di samping kiri dan kanan. Ada bunga edelweiss tapi nggak boleh dipetik ya, hanya boleh dipandang aja. Nah ini dia, ini adalah kawasan parkiran lama yang sebelum meletus dulu, jadi parkirannya di sini. Bisa motor, mobil atau elf semuanya parkir di sini. Ini nggak jauh lagi, kurang kira-kira 500 meteran ya teman-teman untuk menuju ke area dekat kawah di mana kita bisa melihat kawah dari situ. Ini jadi jalanannya itu belum diperbaiki ya, masih berupa geragal. Apa ya geragal itu? Seperti batu-batuan sama tanah masih bercampur jadi satu. Jadi ini rawan licin juga kalau misalkan musim penghujan. Jadi ini jalannya hancur karena meletus dulu. Kalian juga bisa lihat ada beberapa bekas bangunan yang masih tersisa peninggalan sebelum gunung ini meletus. Jadi sisa-sisa bangunannya itu masih ada beberapa ya teman-teman. Ini ya kalau menurut aku juga bisa dijadikan kenangan atau sejarah ya, bahwa dulu Gunung Kelut ini sebelum meletus memang dia indah, tapi setelah meletus pun juga tetap indah, tapi memang sarana sama prasarananya itu menjadi terbatas, belum sepenuhnya itu pulih seperti sebelum meletus. Ini sekarang kita akan masuk ke terowongan, nanti kita akan turun setelah terowongan ini ya. Ini benar-benar gelap di sini, dan kalau musim penghujan ini terowongannya basah teman-teman. Ada beberapa air itu yang merembes ke dalam. Panjang dari terowongannya ini kurang lebih sekitar 200 sampai 300 meter. Sudah kelihatan ada cahaya di depan, berarti kita hampir sampai dan akan turun.
Sekarang ini kita sudah sampai di spot pemberhentian dari Kawah Gunung Kelut. Kalau dari tempat parkiran kita tadi itu jaraknya kurang lebih 5 km. Dan saya memilih untuk naik ojek teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ke sini itu juga bisa memilih untuk jalan kaki. Nanti sepeda motornya itu tinggal dibawa ke atas sampai tempat pemberhentian terakhir dari sepeda motor. Tetapi untuk sini itu kita tidak boleh turun ke kawahnya. Ada batas-batas yang sengaja dipasang oleh panitia karena memang kita hanya boleh sampai di sini saja. Karena mengingat Gunung Kelut itu adalah gunung yang aktif, jadi ini untuk jaga-jaga agar pengunjung yang berwisata ke sini ini tetap dalam kondisi aman. Ini dia area kawah dari Gunung Kelut yang bisa kita nikmati. Jadi tidak terlalu luas untuk area yang ini ya teman-teman. Ini nggak begitu luas, tapi nanti di depan sama di atas itu ada beberapa spot atau tempat yang bisa teman-teman datangi dan tempatnya itu masih luas. Di sini ngomong-ngomong juga ada jasa foto dan ada juga memori dari Gunung Kelut dari tahun ke tahun. Udah, Mbak. Udah, Mbak ya. Teman-teman kalau kesini itu wajib berfoto dengan background Kawah Gunung Kelut dan background Bukit Sumbing. Sebelah kanan ini adalah Bukit Sumbing yang juga bisa kalian gunakan sebagai background foto dan nanti hasilnya itu pasti juga bagus banget teman-teman. Itu kawahnya berwarna biru kehijauan ya, jadi sangat bagus banget. Semoga kedepannya wisatawan ini diperbolehkan untuk turun ke area kawahnya lebih mendekat lagi ya. Dahulu sebelum meletus itu teman-teman diperbolehkan untuk turun ke kawah. Tetapi setelah meletus sampai sekarang itu belum boleh untuk menjamah ke area Kawah Gunung Kelut itu sendiri. Jadi kalau ke sini itu kita diberi batasan teman-teman. Jadi nanti ada pagar batasnya kalau kita itu hanya boleh sampai di situ saja. Tetapi jangan khawatir, walaupun tidak bisa turun ke kawahnya, teman-teman tetap bisa berfoto dengan background kawah dan pasti nanti hasilnya cakep banget. Waktu aku kesini itu cuacanya cerah, bahkan di parkiran itu agak panas teman-teman. Tapi ketika sampai di area kawah ini itu tiba-tiba dia jadi seperti apa ya, seperti tertutup mendung mataharinya, itu nggak panas sama sekali. Tapi cuacanya tetap cerah. Kalau teman-teman bisa lihat di kawahnya itu dia panas ya, seperti ada cahaya matahari yang masuk. Tapi di area aku ini dia istilahnya dalam bahasa Jawa itu iup. Iup itu rindang tapi tertutup oleh apa itu mendung atau awan. Jadi walaupun ini siang-siang jam
11 kalau nggak jam 12 ya sekarang ini, tapi nggak panas sama sekali. Ini di sebelah kita itu ada tangga kalau misalkan teman-teman itu mau naik ke atas. Ini kalau nggak salah namanya itu adalah Bukit Sumbing. Jadi kalau misalkan selain foto-foto di kawah, itu spot foto yang lainnya itu ada di atas sana. Tapi untuk jalan naiknya itu masih tanah dan batu teman-teman. Jadi kalau hujan ini dia bisa dipastikan di sini. Di area sini ini ada jasa foto lagi dan dilengkapi dengan pernak-pernik seperti banyaknya itu loh teman-teman, tulisan-tulisan yang bisa dipegang ketika berfoto. Lalu ada juga semacam topi Dayak ya ini kalau nggak salah. Dan di sampingnya ini ada penjual aksesoris seperti menjual gelembung, lalu ada gelang, ada juga topi, ada juga kalung dan sejenisnya. Ini cuma satu ini aja. Jadi di sini itu sudah dibuat spot-spot foto semacam ini. Ini bagus ya, dengan background Gunung Kelut. Spot fotonya nggak cuma satu teman-teman, tapi banyak. Ini kita sekarang naik ke atas, yaitu ke Bukit Sumbing tadi. Kalau yang tangga aku tunjukkan tadi itu dia jalan tercepat dari pemberhentian kawah. Kalau ini itu dia jalannya landai, berpasir dan berbatu, tapi lumayan aman. Kalau misalkan teman-teman cari tempat jalan yang aman untuk naik, bisa sampai naik ke atas itu. Nah, itu kelihatan ada beberapa orang yang ada di atas. Tapi tetap harus hati-hati karena untuk di area Bukit Sumbing ini itu tepi-tepinya belum dipasang pengaman atau tali. Jadi tetap harus waspada dan juga hati-hati. Sekarang kita coba naik lagi ya teman-teman. Rugi kalau misalkan teman-teman sudah turun ke kawahnya, bayar 40.000 tapi cuma foto-foto di spot pemberhentian tadi. Jadi sekarang ini kita coba mendekat ke Bukit Sumbingnya. Pelan-pelan aja. Jadi kalau kesini itu usahakan waktu cuacanya cerah dan nggak hujan, karena ini jalannya itu fix kalau misalkan pas hujan itu udah pasti banjir dan rawan longsor juga. Masya Allah ya, pemandangannya indah banget. Ini kalau mau cuci mata ini benar-benar bisa membuat kalian itu fresh kalau datang ke sini. Itu kelihatan dari agak jauh itu adalah tempat ojek untuk kembali ke parkiran utama tadi. Kalau di sini itu nggak ada nih ya penjual makanan atau minuman. Adanya itu penjual souvenir, itu pun cuma satu spot aja. Jadi kalau misalkan ke sini itu paling nggak teman-teman bawa minum. Jadi sekarang itu juga sudah mulai dilakukan reboisasi atau penanaman pohon di area Gunung Kelut ini teman-teman. Ini ada beberapa pohon pinus yang masih kecil, terlihat ya, ada pohon pinus,
Nah, selain itu ini ada juga bunga euphorbia, bunga yang berduri pendek itu ya teman-teman kalau pernah lihat. Dan di bawah sana itu juga ada pohon apa ya, pohon ceri itu loh, yang seperti pohon ceri, buahnya kecil-kecil. Aku menamakannya ceri Jawa atau kersen, kalau bahasa ilmiahnya itu kersen. Dan ada beberapa juga pohon cemara. Jadi supaya kawasan dari wisata Kelot ini dia lebih rindang kalau cuacanya itu lagi panas atau lagi terik. Kebetulan itu kita kesini pas pagi mendung cerah, tapi ini pas kita kesini itu alhamdulillahnya mendung. Ini dia pohonnya. Jadi di sepanjang tepian dari tebing ini tanamannya sudah lumayan banyak, dengan jarak per tanaman ini sepertinya 4-5 meter. Semoga bisa tumbuh subur ya teman-teman, dan nanti wisata ini menjadi lebih menarik lagi. Setelah puas berjalan-jalan di area Kawah Kelot dan Bukit Sumbing, ini sekarang kita mau kembali lagi ke area parkiran tadi teman-teman. Ini adalah pos ojek pemberhentian ketika kita mau kembali lagi ke tempat parkiran tadi. Dengan cara tunjukkan aja kartu ojek tadi yang sudah diberikan kepada salah satu bapaknya yang ada di sini. Ini ada banyak banget teman-teman, tinggal pilih aja mau kembali yang dengan yang mana. Oke, ini aku sudah pegang kartu tadi yang diberikan di parkiran bawah ketika teman-teman membayar ojeknya. Bisa diberikan ke siapa aja, terserah ya. 2 orang. Ini untuk suami ada di depan ya, sudah duluan. Aku di belakang. Ini pelan-pelan, sengaja aku minta ke bapaknya untuk pelan-pelan aja, karena memang ini aku bawa si kecil, dan si kecil ini agak takut dibonceng sama orang yang nggak dikenal. Terus ini juga ketika kembali aku ketemu dengan beberapa orang yang jalan kaki. Ini juga dia kembali menuju ke pos sepeda motor yang atas tadi. Bisa teman-teman lihat ya, di sini hamparan padang yang sangat luas dengan pohon yang tidak terlalu tinggi, dan juga ada beberapa pohon edelweiss. Aku benar-benar menikmati pemandangan Gunung Kelot ketika naik ojek berangkat maupun pulangnya ini, dan ketika berada di kawah tadi. Jadi kalau kalian itu kesini wajib ngomong-ngomong ini ke area kawahnya tadi, teman-teman. Entah itu kalian mau jalan kaki atau mau naik ojek jalan kaki. Yang penting kalian memang harus kesini, wajib menuju ke sini 3 km. Pulangnya juga 3 km, total 6 km, dan itu dengan medan yang naik turun seperti ini berkelok-kelok. Ini kalau aku yang jalan kaki ini sudah bisa dipastikan pulang ke rumah ini kaki pasti kaku semua, nggak bisa buat jalan. Jadi mending cari amannya aja naik ojek. Sedikit cerita juga, kemarin aku waktu sampai rumah, padahal di sini aku nggak terlalu jalan ya, itu rasanya tuh badan tuh capek banget, nggak tahu kenapa. Apa mungkin ketika aku perjalanan dari rumah ke sini itu kan juga naik sepeda motor yang jalannya juga naik turun, mungkin capeknya juga di situ. Apalagi ini jalan kaki, pengendara jalan kakinya ini memang menurut aku wow, luar biasa. Aku acungi jempol buat fisik dan nyali mereka untuk menuju ke kawah ini ditempuh dengan jalan kaki. Ngomong-ngomong, di depan ini, di area parkiran motor yang atas juga sedang ada perbaikan jalan karena sebagian jalannya sudah longsor atau terkikis.
Jadi mau dikasih pembatas seperti yang ini, yang kiri kanan ini, agar lebih aman lagi untuk para pengunjung yang meletakkan kendaraannya di situ. Oh iya, kalian kalau main ke sini juga wajib beli nanasnya ya teman-teman, karena nanas Cloud ini rasanya dia spesial, manis dan krenyes-krenyes gitu. Jadi dia kriuk gitulah, kriuk tapi dia manis, walaupun masih belum terlalu matang sempurna, masih istilahnya dia agak mentah atau mengkal, itu rasanya tetap enak. Jadi kalian wajib coba, apalagi kalau dimakan bersama dengan sambal rujaknya. Oke teman-teman, ini aku sudah sampai di parkiran. Sudah saatnya aku pulang dari kawasan Gunung Kelut. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Dan semoga realisasi untuk jalan-jalan ini segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.